Halo Pak Taswin. Halo Mbak Kania. Apa kabar Pak? Baik. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang bersama kami. Sama-sama. Ini kesempatan luar biasa, kantornya keren banget Pak. Pak, kita langsung saja fokus ke kinerja. Iya. Bagaimana Bapak melihat perkembangan kinerja dari Maybank Indonesia sepanjang tahun ini dan prospeknya sampai dengan akhir tahun? Tahun ini mungkin tahun yang cukup menggembirakan lah buat kami ya, karena tahun ini juga merupakan titik balik bagi Maybank Indonesia, di mana kami tahun ini mencatat pertumbuhan aset kredit yang cukup baik ya. Tapi bukan hanya aset kredit, banyak aktivitas-aktivitas keuangan lain juga bertumbuh sangat baik tahun ini ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya pertumbuhan kami sedikit stagnan, tahun ini insya Allah mungkin menutup akhir tahun kami bisa tumbuh secara nggak double digit, belum double digit, tapi udah cukup tinggi, paling tidak sama dengan industri lah. Insya Allah mudah-mudahan bisa kita tutup dengan pertumbuhan 8% tahun ini ya. Jadi banyak lini usaha yang made a turnaround lah ya, boleh dikatakan ya, khususnya di CFS kami ya. Di CFS kami bisnis kan terbagi dua, ada Global Banking, ada CFS ya. CFS itu satu divisi besar ya, di mana di bawahnya ada medium and small enterprise sampai all the way to consumer banking ya, retail banking. Di situ di CFS ini, di non retail ini kami mencatat pertumbuhan cukup baik ya, ya. Baik di SME-nya, ada SME sendiri terbagi dua kalau kami, ada RSME, retail SME dan SME Plus. Ya, pertumbuhannya positif dari tahun lalu, positif, dan tahun ini juga masih positif, bahkan lebih meningkat. Business banking atau lebih dikenal komersil di sini juga tahun ini merupakan titik balik juga, di mana kalau sebelumnya kami malah sedikit kontraksi di sana atau negatif, tapi tahun ini pertumbuhan sudah double digit, ya, jadi bagus sekali. Di retail CFS-nya itu memang menjadi penopang pertumbuhan yang utama, baik kan, khususnya di segmen otomotif, pembiayaan otomotif. Kalau tahun lalu kita sudah di kisaran 20-an% pertumbuhan, 22%. Tahun ini kita tetap tumbuh double digit, tapi tidak setinggi tahun lalu ya, tapi masih cukup tinggi ya, sekitar 16-17% pertumbuhan di sana. Oke. Lalu kemudian untuk tahun depan, kira-kira segmen-segmen mana saja yang masih akan menjadi andalan untuk Maybank Indonesia dan potensinya atau prospeknya itu seperti apa? Segmen andalan kami mencanangkan 2024 itu dengan beberapa inisiatif yang kami sebut internally itu super growth area, ya, super growth area. Ada beberapa segmen dari dua line of business, baik dari Global Banking maupun dari CFS ya. Di Global Banking kami ada segmen LLC atau Large Local Corporate ya. Di samping tentunya ada SOE itu BUMN. Tapi LLC ini sudah kami canangkan untuk bisa menjadi growth area buat Maybank. Di samping tentunya FI. Ada FI juga di Global Banking. FI ini Financial Institution Group sebenarnya ya, itu membawahi relationship dengan bank dan juga lembaga keuangan non-bank lainnya. Tahun ini pertumbuhannya sangat tinggi ya, FI itu sekitar 35-37% secara pertumbuhan. Kalau secara pertumbuhan 47 kalau nggak salah saya. Ya. Profitability-nya juga tinggi sekali ya, pertumbuhannya di FI. Jadi dari GB kita canangkan dua area ini bisa menjadi growth driver kami ya, Large Local Corporate dan FI. Di CFS SME menjadi motor utama kami, baik RSME maupun SME Plus ya. Komersil masih tetap kami proyeksikan tumbuh, tapi kami akan lebih berhati-hati. Jadi SME menjadi fokus dan menjadi growth driver kita dari CFS, di samping tentunya pembiayaan otomotif. Menjelang tahun pemilu, tahun depan tahun pemilu, bagaimana melihat perkembangan kondisi ekonomi saat ini? Seberapa berpengaruh nantinya terhadap bisnis perbankan? Kami dari kacamata perbankan ya,
khususnya Maybank melihat setiap periode pemilu itu ada semacam wait and see attitude gitu ya dari para pelaku pasar ya, khususnya dari pelaku pasar yang ingin melakukan investasi besar ya. Biasanya itu attitude-nya wait and see ya. Tapi bukan berarti wait and see ini merefleksikan bahwa kondisi ekonominya tidak baik, tidak. Ya. Saya rasa kondisi ekonomi tahun depan masih akan baik ya, masih stabil ya. Sebagaimana yang kita lihat juga waktu 2019. 2019 kondisi ekonomi baik, likuiditas mungkin bagi perbankan ini penting ya. Likuiditas juga tersedia cukup baik ya. Saya pikir Bank Indonesia dan OJK dalam hal ini berkoordinasi cukup baik ya untuk memastikan bahwa likuiditas itu terjaga baik ya. Sebenarnya di tahun ini saja di semester kedua ini mungkin tepatnya di kuartal ketiga ya kita udah mulai mengalami perlambatan ya baik secara ekonomi maupun pertumbuhan kredit ya. Saya nggak tahu apakah ini karena kita sudah memasuki periode politik ya di mana kampanye sudah bisa berjalan gitu ya. Tahun depan Februari ya sudah ada pemilunya langsung. Nah ini biasanya pertumbuhan yang melambat dan ini cukup berarti buat perbankan karena pertumbuhan itu penting bagi perbankan karena kami di satu sisi membawa likuiditas, memegang likuiditas ini perlu disalurkan ya. Nah likuiditas ini kalau di sisi penyalurannya kreditnya atau demand kreditnya tidak bertumbuh baik, maka likuiditas ini menjadi cost, menjadi biaya bagi kami. Nah itu yang menjadi concern kita sebetulnya. Baik, kalau kita bicara soal kompetisi Pak, ini persaingan kalau kita melihat dari segi implementasi teknologi digital, dikatakan itu sebagai salah satu tools yang kemudian juga bisa dimanfaatkan untuk bisa memenangkan persaingan tersebut. Bagaimana Anda melihat strategi yang dijalankan oleh Maybank Indonesia terutama dalam implementasi teknologi digital dan bagaimana Anda melihat kontribusinya terhadap perbankan? Ya, dewasa ini saya pikir digital itu sudah menjadi buzzword lah ya bagi semua orang ya. Bukan hanya bagi pelaku perbankan tapi juga bagi masyarakat. Semua bicara digital gitu ya. Kami sendiri di sini sudah lama memiliki platform digital ya. Sudah lama kami siapkan dan platform digital kami di sini berevolusi lah sesuai perjalanan waktu, sesuai perkembangan teknologi, sesuai dengan perilaku nasabah juga atau masyarakat ya. Karena orang sekarang pakai aplikasi, dia bisa beli apa, dia bisa bayar apa gitu ya. Termasuk untuk melakukan investasi juga? Termasuk untuk melakukan investasi ya. Kami alhamdulillah di Maybank aplikasi kami N2U itu sudah cukup lengkap ya. Secara ekosistem, secara destination, termasuk yang tadi makanya sebutkan yaitu tujuan investasi ya. Oke. Pak Taswin, kita lanjutkan perbincangannya ya Pak. Ini ruangannya begitu istimewa, banyak medali di sini. Mungkin bisa diceritakan Pak, ini medali-medali Maybank Marathon tadi belum sempat disinggung sama sekali. Ini semua medali di setiap tahun penyelenggaraan. Kan memang Maybank Marathon sudah kita selenggarakan sejak 2012. Jadi 2023 kemarin itu tahun ke-11 kita menyelenggarakan Maybank Marathon. Dan pesertanya juga melonjak jauh sekali. Saya masih ingat sekali di tahun pertama penyelenggaraan mungkin hanya sekitar 1.600 kali ya peserta yang kita ikut. Sekarang sudah sampai 15.000, hampir 16.000 peserta yang registrasi ya. Jadi 10 kali lipat. 10 kali lipat. Iya, setiap tahun ini lebarannya para pelari. Baik, Pak Taswin, adakah Pak kalau kita bicara soal menghadapi tantangan masa depan dan lain sebagainya, nilai-nilai yang Bapak tanamkan itu selama Bapak memimpin Maybank Indonesia? Oke. Pertama yang saya selalu tanamkan adalah bagaimana kita bisa memperkuat fundamental. Ya. Saya rasa ini kunci dari semua organisasi ya. Fundamentalnya harus kuat. Di perbankan atau di bank ini banyak fundamental yang harus diperhatikan dan diperkuat. Kita ini menjadi depository institution ya, yang artinya kita memikul tanggung jawab memegang kepercayaan
masyarakat. Ya, dan ini udah diamanahkan oleh regulator, diamanahkan oleh masyarakat gitu kan. Nah, fundamental harus kuat. Ya. Fundamental apa? Yaitu fundamental governance. Governance itu paling penting saya pikir ya. Jadi governance ini bukan sekedar slogan, ya itu harus. Kedua, fundamental dari risk management. Jadi tadi ada governance, ada risk management. Bank ini institusi yang penuh resiko, resiko memegang dana masyarakat, resiko menyalurkan dana masyarakat. Itu resiko dua-duanya, mengelola dan menyalurkan. Nah ini kalau risk management kita di elemen-elemen yang sangat fundamental bagi operasional bank, ini akan bahaya. Yeah. Jadi risk management, governance, risk management, tapi juga fundamental terhadap services yang kita berikan. Kalau tadi internal, tapi yang eksternalnya we are facing customer kan. Dan itu wajah dari Maybank Indonesia. Dan itu wajah Maybank. How can we do it properly? Kan? We have to be doing it properly, gitu kan? Dan itu tadi menyangkut customer experience. Ya sekarang sering didengung-dengungkan oleh semua orang, tapi customer experience is more than just a buzzword ya. You have to actually live it gitu ya. Itu penting sekali. Jadi bagaimana kita memperkuat fundamental ini. Pak Taswin terakhir, di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat dan kemudian bagaimana kehidupan roda sepertinya bergulir begitu cepat, bagaimana kemudian Bapak sebagai CEO, sebagai presidir, sebagai pemimpin di Maybank Indonesia memulai aktivitas sehari-hari gitu? Adakah resep khusus mungkin yang bisa dibagikan bagi kita semua untuk bagaimana caranya kita bisa menjalani roda kehidupan ini dengan lebih baik ke depannya, dengan lebih sehat, atau apa kira-kira Pak kebiasaan khusus yang Bapak lakukan? Karena kita tahu Maybank Indonesia itu misalnya salah satu landmark activities-nya adalah marathon. Jadi berarti berkaitan dengan lifestyle juga kan Pak, gitu ya Pak? Kalau saya sih nggak ada yang spesial lah. Kalau mengenai private life saya nggak ada yang spesial. Boleh kalau dikatakan anak-anak sekarang boring gitu ya. Boring. Karena siklusnya begitu-begitu terus ya. Yeah. Kerja, pulang ke rumah, tidur. Kalau sekarang kan ngomong work-life balance gitu kan Pak ya. Nah ini memang nggak gampang ini. Work-life balance ini nggak gampang ya. Beberapa institusi terkemuka di dunia bahkan the CEO-nya mengatakan specifically they do not believe in work-life balance ya. Okay. Jadi figur-figur seperti Jeff Bezos itu udah secara eksplisit mengatakan he doesn't believe in work-life balance. Tapi generasi zaman sekarang Pak bagaimana Pak? Jadi karena memang relatif, kita bicara work-life balance ini relatif ya. Some people think the right balance is more life, and then less work. But then again, if you choose life more than work, then how are you going to make money? At the same time. Jadi berarti bagaimana menemukan balance itu ya Pak? Menemukan, dan itu saya rasa terpulang kepada masing-masing ya. Prioritas apa yang mereka berikan kepada hidup mereka gitu kan. Jadi Bapak memulainya aktivitas setiap hari? Kalau saya simple, mulai aktivitas hari udah mulai langsung kerja aja gitu, langsung kerja ya. Tentunya saya believe istirahat yang cukup itu penting sekali ya. Kenapa? Karena besok harus bekerja dengan pemikiran jernih. Ini udah harus terbiasa. Jadi bagi saya itu istirahat yang cukup itu mutlak di sana ya. Sehingga bisa besoknya kita mulai kegiatan langsung. Atau ada kebiasaan bangun pagi Pak, kan the 5 AM Club gitu misalnya Pak. Bapak termasuk yang masalah bangun pagi sih bangun pagi ya. Tapi kalau saya biasanya mulai dengan ya baca berita aja dulu. Saya biasa baca berita. Jadi jam 5 itu setengah 6 tuh biasa udah bangun ngeliat berita. Langsung karena mengisi ya Pak ya. Di situ kesempatan saya untuk cari berita tentang Metro TV. Makasih ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Taswin sudah berbagi dengan kami. Mudah-mudahan kita bisa berbincang kembali di lain kesempatan dan tentunya sukses bagi Maybank Indonesia Pak Taswin. Sama-sama, terima kasih banyak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.